Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa. Nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadarihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, khususnya yaitu nikmat iman dan juga nikmat sehat. Sehingga kita masih bisa terus menjalankan ibadah kita, kemudian kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas, dan khususnya di malam hari ini kita bisa bertemu lagi dalam program Ngeteh, yaitu ngebahas tentang hidayah. Jadi semua ini adalah semata-mata karunia yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Dan sebaik-baiknya tempat duduk yaitu adalah duduk di majelis-majelis ilmu. Maka di malam hari ini sama-sama kita akan belajar bersama tentang berbagai macam nasihat-nasihat yang ada di dalam buku ini. Salawat serta salam mari kita selalu panjatkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, yang mana kita amat sangat beruntung sekali lagi karena dipilih oleh Allah untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, hendaklah kita sebagai umat Nabi Muhammad untuk selalu mengikuti jalan yang telah dianjurkan atau bahkan dilakukan oleh Nabi kita. Bahkan di dalam kitab Mabadi'ul Fiqhiyah, yaitu kitab-kitab fikih kelas dasar, itu dijelaskan tentang definisi Islam. Ma huwal Islam? Al-Islamu huwa dinun alladzi ba'asa bihi nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li hidayatihim wa li sa'adatihim. Li hidayatin nas wa sa'adatihim. Apa itu agama Islam? Yaitu agama yang mana Allah mengutus di dalamnya siapa? Yaitu Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memberikan hidayah kepada seluruh umat manusia, bukan hanya sekedar umat manusia saja, tetapi seluruh alam semesta, baik itu dari golongan jin maupun manusia. Dan juga apa? Wali sa'adatihim. Jadi jikalau kita ingin mendapatkan petunjuk, maka ikutilah jalan Nabi Muhammad SAW. Dan ya begitu pula para sahabat yang mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan juga wali sa'adatihim, dan juga untuk kebahagiaan umat manusia, khususnya yaitu umatnya. Jadi kita sebagai umat manusia hendaklah, atau umat Nabi Muhammad hendaklah selalu mengikuti jalan, yaitu jalannya para sahabat, para ulama, para aulia, para habaib. Karena mereka lah pewaris para nabi. Dan ya sekali lagi, jalannya para ulama, yaitu jalannya para nabi, yaitu adalah majelis ilmu. Duduk di majelis ilmu. Karena tidaklah nabi diutus melainkan untuk memberikan hidayah, yang mana hidayah tersebut melalui penjelasan-penjelasan, yaitu melalui wahyu Al-Quran, kemudian dijelaskan oleh Nabi, kemudian melalui hadis, segala tingkah laku gerak-gerik Nabi. Nah ini harus kita ikuti gitu. Namun sekali lagi, karena kita tidak hidup sezaman dengan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, maka solusi saat ini adalah kita duduk bersama para ulama, mengikuti jalannya para ulama, para salafus saleh, bagaimana mereka berkehidupan dalam sehari-hari, berpakaian, berjalan, dan
juga apa yang paling mereka senangi. Dan namanya sudah jelas, para ulama mereka menyenangi dan bahkan mencintai ilmu. Jadi jangan sampai dalam seminggu sekali itu kita tidak duduk di majelis-majelis ilmu. Namun sekali lagi ya diusahakan untuk duduk di majelisnya gitu, tidak melalui via online. Karena tadi sekali lagi hendaklah kita menuntut ilmu secara musafahah, yaitu langsung bertatap muka dengan seorang ulama. Walaupun memang di era-era ini banyak sekali media yang mudah bagi kita untuk mendapatkan informasi. Namun sekali lagi di situ kurang keberkahannya karena kita tidak duduk bersama orang-orang soleh. Maka berbeda ketika kita duduk bersama orang-orang soleh, kita akan mengetahui bagaimana mereka berbicara, kemudian bagaimana mereka makan, minum, kemudian bertutur kata, banyak hal. Nah, ini jadi lebih banyak malah ilmunya yang bisa nanti kita terapkan ketika kita pulang di rumah. Namun di malam hari ini seperti biasa, Bang Jai dan mitra sekalian, sama-sama kita akan belajar bersama. Walaupun saat ini mungkin masih melalui via online, yaitu melalui via Facebook gitu. Dan juga bisa mitra JIC nikmati beberapa tayangan-tayangan radio JIC melalui via YouTube, yaitu JIC TV gitu. Tersilahkan searching gitu, materi apa yang dibutuhkan gitu kan. Dan ada narasumber-narasumber yang memang kita hadirkan khusus semata-mata untuk mitra JIC, yaitu disitulah niatan daripada Jakarta Islamic Center, yaitu membangun peradaban Islam. Baik itu secara keilmuan, etika, tingkah laku, dan problematika masyarakat. Nah, mitra JIC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, jikalau sebelumnya kita telah membahas tentang masalah adabul mujalasah, yaitu etika ketika kita duduk khususnya bersama para ulama dan juga para uzoma, yaitu mereka para pembesar-pembesar, para pejabat. Nah, di malam hari ini kita akan membahas sebuah tema yang mana ditulis di sini adalah asyarafu bil adabi. Jadi kemuliaan itu didapat dengan adab. Jadi jikalau dengan uang ya tidak ditulis di sini, bukan dengan mal gitu kan, dan juga bukan dengan kalam, bukan dengan omongan gitu, tidak, tetapi dengan adab. Asyarafu bil adabi, yaitu kemuliaan ya dengan adab, dengan akhlak, dengan etika. Jadi jikalau seseorang ingin dimuliakan, maka perbaikilah adabnya. Aslih nafsaka yasluh lakan nas. Bahkan Nabi sendiri bersabda, wa ma bu'istu illa liutammima makarimal akhlak. Tidaklah aku diutus semata-mata untuk menyempurnakan akhlak atau etika. Di sini bagaimana ya, kadar ilmu masih di bawah adab atau akhlak. Maka sama-sama di malam hari ini kita akan membahas tentang kemuliaan itu didapat dengan akhlak yang baik gitu, dengan etika. Bismillahirrahmanirrahim. Asyarafu bil adabi. Bait yang pertama adalah la tanzuronna li athwabin ala ahadin. In rumta ta'arifahu fanzur ilal adabi. Janganlah sekali-kali engkau melihat kepada pakaian atau tampilan casing ala ahadin seseorang. Jadi kita di sini dipesankan di bait pertama jangan sampai kita melihat casingnya seseorang gitu atau penampilannya seseorang. In rumta ta'arifahu fanzur ilal adabi. Ai in aradta ta'arifahu fanzur ilal adabi. Jikalau engkau ingin mengetahui kemuliaan seseorang, yang dimaksud di sini adalah uhunya adalah yang dimaksud adalah asyaraf. Jadi in rumta ta'arifahu fanzur ilal adabi. Maka lihatlah kepada akhlaknya atau etikanya. Jadi jikalau ingin mengetahui kemuliaan seseorang, besarnya seseorang, agungnya seseorang, itu kita jangan sampai melihat kepada casingnya. Jadi ini kan syair Arab gitu, ada lagi misalnya pepatah Inggris gitu, dan don't judge the book from
don't judge the book from the cover gitu kan. Mungkin gitulah. Makanya nggak pandai-pandai juga gitu dalam berbahasa Inggris. Ya, mungkin Zoma yang lebih lihai, lebih paham. Yang mana jangan kamu melihat buku dari covernya, tetapi baca dulu isinya gitu kan. Nah, di sini kalau pepatah Arab atau penyair Arab mengatakan la tanzuronna li aswabin ala ahadin. Janganlah sekali-kali, ini ada penekanan yaitu nun taukid as-sakilah. Kalau di dalam ilmu nahwu ini adalah untuk penekanan. Jadi benar-benar jangan sampai ya, jangan sekali-kali kita melihat pakaian yang digunakan oleh seseorang tersebut. In rumta ta'arifahu fanzur ilal adabi. Jikalau kita ingin mengetahui seseorang itu, maka lihatlah adabnya gitu. Jadi jangan pakaiannya, karena berapa banyak orang yang tertipu gitu kan. Casingnya bagus gitu. Ya sama lah kayak kado gitu kan. Ini tamsilnya sama seperti kado ulang tahun misal. Kadonya itu kan bungkusannya misalnya pakai paper yang agak mahalan gitu. Pas dibuka mana lama gitu kan, kadang ada kotak lagi. Pas dibuka di terakhir ya elah, nggak taunya hadiahnya nggak seberapa gitu. Hadiahnya apa misalnya cuman pulpen, sabun misal. Namun ada yang casingnya biasa aja gitu, nggak ada kotaknya, nggak ada apanya, cuman sekedar kertas koran gitu yang diikat untuk ngebungkus, ya nggak taunya isinya misalnya kunci mobil gitu kan, beserta mobilnya di luar mungkin gitu, karena kita nggak tahu gitu. Jadi dari sini kita dapat belajar gitu bahwasanya jangan sampai kita menilai sesuatu itu dari casingnya. Hai idza aradta an ta'rifa sya'na ahadin. Nah, maka apabila engkau ingin mengetahui keadaan seseorang, maksudnya keadaan yang ada di dalam dirinya, sifatnya, karakternya, wataknya gitu kan. Akarimun huwa am hakirun, apakah dia ini orang yang mulia atau orang yang hina? Fanzur ila adabihi wa ahwalihi. Maka lihatlah kepada adabnya, etikanya, wa ahwalihi, dan keadaannya, bagaimana dia bersikap. Wala tanzur ila jamali aswabihi wa husnu zinatihi. Dan janganlah engkau melihat kepada bagusnya pakaiannya dan juga indahnya perhiasannya gitu. Pakai apa tuh yang ini kan pakaian gitu. Ada lagi penghias tuh kayak ya misalnya peci gitu kan. Kalung misalnya wanita atau jam gitu. Jamnya jam mahal misalkan. Jam-jam ini orang pasti berwibawa apa segala macam, belum tentu. Ini orang pasti baik, belum juga. Gitu. Fa inna mata gulli insanin bi adabihi la bilipasi. Maka sesungguhnya kadar setiap seseorang itu dengan adabnya, bukan dengan pakaiannya. Jadi kadar seseorang itu bisa kita ketahui tadi ya dengan adabnya, dengan tingkah lakunya, tidak dengan pakaian. Karena beberapa banyak gitu kan, bahkan menjadi ramai di meme mungkin ya. Ternyata ya tadi wanita cantik itu kadang tidak secantik hatinya gitu. Dan ternyata pria tampan itu tidak setampan hatinya gitu. Ketika dia berpenampilan maksimal, apa segala macam, tapi orangnya tenggatnya suka marah-marah, nggak sabaran gitu kan. Terus suka nyela orang. Terus sama orang miskin suka menghina gitu kan. Nggak ada rasa kasih sayang. Namun ketika dia berpenampilan, gitu kan. Penampilannya bagus, rapih, pakai minyak wangi, pakaian-pakaiannya mahal gitu. Nah, ini tidak menjamin. Jikalau kita ingin melihat dia sebenarnya seperti apa, maka kita ajak duduk, bercengkrama, bagaimana cara dia duduk, kemudian mengutarakan pendapatnya, berbicara dengan sopan mungkin. Nah, jadi jangan sampai kita tertipu oleh casing. Wamal husnu fi wajhil fata syarofan lahu in lam yakun fi fi'lihi wal khalaiki. Dan tidak ada kebaikan atau keindahan di wajah seorang pemuda gitu. Syarofan lahu, yang mana wajahnya itu jadi tidak ada jaminan, maksudnya mentang-mentang
mukanya ganteng gitu kan, kemudian orangnya mulia, enggak juga gitu kan. In lam yakun fi fi'lihi wal khalaiki. Jikalau ya, belum terrealisasi gitu dalam bentuk sebuah pekerjaannya atau tingkah lakunya dan akhlaknya. Ai i'lam, maka ketahuilah anna husna wajhil fata, sesungguhnya keindahan wajah seorang pemuda itu la yakunu sababan lisyarafi. Tidak enggak ngejamin gitu menjadi penyebab kemuliaannya. Orangnya ganteng gitu kan. Nah, belum tentu juga akhlaknya baik. Nah, ini berarti ini ditujukan mungkin untuk para wanita gitu. Nah, bisa juga untuk para pria bisa. Gitu. Atau para orang tua. Ini ngeliat menantu misalkan. Wah, ini calon jodoh anak saya, mukanya bersih, tampan, ganteng gitu. Nah, ini nggak ngejamin. Tetapi bagaimana kita lihat etika dia ketika dia datang ke rumah kita. Misal ya dia nggak ngajak anak kita si perempuan ini, oh janjian di depan gangan gitu, enggak, tapi dia datang ke rumah, ngetok pintu, ngucapin salam gitu kan, cium tangan kepada kita sebagai orang tua, kemudian sopan santun, nggak ngajak anak kita jalan nih si cewek, mungkin dia ngobrol ya ngobrol di rumah gitu kan, kemudian waktunya sholat, dia sholat gitu. Nah ini yang harus diperhatikan. Jadi jangan sampai tadi timbangan kita terhadap orang lain itu dilihat dari casingnya. Ini kan ya ramai gitu kan saat ini gitu. Jadi kalau misalnya si anak perempuannya ini dapat jodoh, itu mukanya di bawah rata-rata atau di bawah standar, ini akan menjadi hinaan atau cemoohan masyarakat, saudara, tetangga. Ini nggak ngejamin. Tapi lihatlah etikanya, adabnya, kemudian apalagi agamanya lebih menentukan. Walaupun ya mukanya biasa-biasa aja gitu, standar, pakaiannya ya nggak mahal-mahal amat gitu kan, motornya juga nggak yang mahal-mahal amat lah, yang nggak up to date gitu kan, motor-motor jadul mungkin kan. Namun ketika kita bicara sama dia, si pemuda tersebut kok sopan gitu kan, kemudian mengerti tentang agama, wah ini calon menantu idaman gitu. Karena tadi sekali lagi ketika kita sebagai orang tua mungkin kemudian kita sudah datang ajalnya gitu kan, sudah di alam barzana, apa yang kita butuhkan kan, ternyata yang kita butuhkan ya anak-anak soleh, keturunan-keturunan orang-orang soleh yang mendoakan kita. Jadi jangan sampai kita menilai segala sesuatu dari casingnya. Ya lebih beruntung lagi jikalau dapat akhlaknya baik, mukanya juga tampan. Nah, ini udah memang sudah rezekinya gitu kan, Allah yang sudah menakdirkan gitu. Jadi banyak beberapa para ulama itu yang selalu menekankan, perbaikilah hati, hiasilah hati kita, hiasilah adab kita, etika kita, baru kita hiasi penampilan kita. Nah, itu ulama-ulama tasawuf, misalnya ulama dari kaum sufi. Namun ketika berbicara tentang ulama syariat, beliau lebih menekankan penampilan luar terlebih dahulu, adapun hati nanti menyusul step by step. Kayak gitu. Bahkan salah satu wali besar, yaitu ulama besar, yaitu Abu Yazid Al-Bustami, malah dia lebih senang gitu berpenampilan dengan pakaian-pakaian yang glamor, pakaian-pakaian yang wah gitu. Ketika ditanya, lah kok berpenampilan seperti ini gitu kan, apakah ini bukannya takabur mau pamer? Oh enggak, saya berpakaian seperti ini memperbaiki diri saya, memperindah diri saya semata-mata bersyukur karena nikmat yang telah Allah berikan. Jadi tadi ada juga nanti kelasnya gitu kan, ada fasenya. Kapan kita harus berpakaian bagus, kapan ya kita biasa-biasa aja gitu kan. Kalau bisa untuk perkara-perkara ibadah ya harus yang terbaik yang kita miliki. Masa giliran kemeja yang harganya 500.000, giliran bakal sholat gitu koko yang 25.000, koko-koko bekas, ya kan lah malu gitu kan. Tetapi kalau untuk beribadah ini kita maksimalkan, kita kasih yang terbaik persembahan kita ketika kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tinggal bagaimana cara kita menempatkannya tadi. Apalagi tadi kita memperbaiki hati kita, memperbaiki etika kita, adab kita, ini lebih dianjurkan gitu. Ya bahkan sudah bukan menjadi rahasia umum gitu.
Jikalau kita sedang bertemu dengan seseorang tetapi kok emang datangnya gitu kan bagus, misalnya pakaiannya bagus gitu, wah ganteng nih orang gitu, atau cantik nih orang, wangi gitu kan, wah wangi banget nih, ini pasti, waduh. Pas ngomong gitu misalkan omongan-omongannya kotor gitu. Bahkan ketika masuk ke rumah kita nggak pakai salam, misalnya langsung main buka pintu aja, ini kita udah pasti naluri kita gitu, di hati kita ini pasti nggak bisa berbohong, kita langsung underestimate, orang pasti nggak beres sudah gitu. Jadi sekali lagi jangan sampai kita tertipu gitu dengan penampilan, apalagi di era ini ya, benar-benar sudah menggila gitu istilahnya. Orang pada sibuk gitu kan menghiasi hiasan luarnya gitu kan. Orang pada sibuk memperhatikan penampilan luar, tetapi mereka melupakan gitu kan hiasan yang ada di dalam dirinya. Tapi kalau misalnya sambil proses ya nggak apa-apa, boleh-boleh aja gitu kan. Jadi jangan sampai tuh gitu kita timpang gitu kan, nggak seimbang. Jadi memperbaiki penampilan luar juga memperbaiki penampilan dalam. Maka insya Allah jikalau memang adabnya baik, seburuk apapun penampilannya tetap mulia sih sebenarnya mah. Kalau memang orangnya sopan santun, tapi bukan berarti gembel ya, bukan ini nggak mandi gitu kan, kuku kotor lah, nggak begitu juga gitu. Sewajarnya gitu, sewajarnya gitu. Ya nggak dikumuh-kumuhin, enggak gitu kan, dicoreng sini coreng situ, enggak gitu. Ya biasa aja muka biasa, yang gak usah pakai apa gitu misalkan. Ya cowok misalkan dandan pakai bedak nggak usah gitu. Wanita ya sekedarnya aja lah berdandan atau menghiasi diri sekedarnya. Ya, wangi-wangian ya sekedarnya aja gitu kan. Ini kadang kan bagian atas putih, ini bagian lengan ya hitam gitu kan, timpang gitu. Ya apa adanya aja gitu. Nanti yang ditakutkan ketika kita berhadapan dengan seseorang, kemudian kita memberikan penampilan yang terbaik yang ada di dalam, yang ada di diri kita, maksudnya dari sisi pakaian, dari sisi luar. Ketika kita ada satu waktu mungkin kita lagi tidak dandan atau tidak menghiasi diri, ini orang ini biasanya kecewa nanti takutnya gitu. Nah, ini juga sebuah ilmu juga sebenarnya gitu. Kita untuk mengetahui seseorang itu tulus nggak sayang sama kita, tulus nggak sih cinta sama kita, ya itu tadi dari penampilan. Makanya ketika kita mencari jodoh, ini mungkin bagi para jomblo gitu kan, ya sudah biasa-biasa saja, apa adanya, be yourself ya kalau kata orang, kalau kata Zoma mah be yourself gitu. Ya jadi diri pribadi sendiri aja gitu, nggak usah dibuat-buat. Kalau memang biasanya nggak pakai minyak wangi, ini kayak lagu dangdut jadinya ya. Ya biasanya tak pakai minyak wangi gitu kan, kemudian pakai minyak wangi, ini kan ya sudah lah, maksudnya ya biasa aja gitu. Ya cuman tadi disesuaikan juga lagi-lagi kan. Ya kira-kira orang ini pantas nggak untuk kita muliakan. Itu bahkan di dalam kitab Qomyutugian gitu dikisahkan bagaimana Sayyidatina Aisyah itu dari sebuah hadis yang yang dijelaskan oleh guru saya. Ketika ada orang miskin datang, ya itu langsung Sayyidatina Aisyah langsung memberikan sedekah dan habis itu pergi. Kemudian ada lagi orang kaya datang naik kuda tuh. Nah, kata Sayyidina Aisyah, ya udah langsung disiapkan sajian gitu kan. Kemudian disuruh untuk berlama-lama dulu. Itu mampir. Nah, ini tadi. Kemudian akhirnya ada sahabat yang bertanya, kenapa engkau lakukan orang miskin itu seperti itu, kemudian orang yang kaya tadi ya seperti itu gitu. Nah, kita bukan berarti saya menghina orang kaya kata Sayyidatina Aisyah, bukan. Tetapi kita berikan sesuatu sesuai dengan kadarnya gitu. Maka di sini tadi fa inna gimata gulli insan bi adabihi la bi libasi gitu. Jadi kadar seseorang itu ya dilihat juga gitu kan. Ya kalau ketimbang pengemis ya apa yang dia butuhkan kan? Ya mungkin makanan, kita kasih makanan terbaik kok. Bukan berarti mencela, tidak gitu. Tetapi jikalau pejabat datang gitu kan, atau misalnya ulama yang datang, beda kan kita sajikan makanan yang agak spesial gitu. Karena tadi menyesuaikan diri makomnya di sisi Allah tuh lebih mulia, apalagi para ulama. Para pejabat nggak mungkin kita misal presiden datang ke rumah kita biasa-biasa aja, minimal apa yang kita punya itu pasti kita keluarkan gitu. Karena dia seorang presiden. Jadi tapi jangan sampai di hati kita ini semata-mata
sebagai apa namanya, ingin mendapatkan keuntungan dari dia. Enggak, jangan. Ya kita menyesuaikan gitu. Derajat dia apa misal. Dia orang yang terkenal, ya sudah kita muliakan cuman sebisanya saja gitu. Nah, kalau dia orang biasa saja ya biasa aja gitu. Nah, jadi tadi sekali lagi ketika kita mendapatkan ilmu ini jangan sampai kita telan mentah-mentah gitu kan. Maka tadi butuh seorang guru untuk menjelaskan agar kita tidak tersesat dari perkara-perkara yang tidak kita pahami. Jadi sekali lagi tapi di bab ini ya penjelasannya tentang masalah adab. Jadi apa namanya, pahamnya adalah di sini bagaimana jangan sampai kita sibuk menghiasi luar kita namun lupa menghiasi bagian apa namanya hati kita, akhlak kita, etika kita. Dan bait yang terakhir adalah falyanzuronna ila man fawqahu adaban. Maka hendaklah kita gitu. Maka harusnya kita ya melihat orang yang lebih baik etikanya dibanding kita. Gitu. Jadi jangan melihat yang pakaiannya lebih bagus dari kita, tetapi lihat orang yang adabnya, etikanya itu lebih baik dari kita. Nah, kita pandang dia. Ya, wal yanzuruna ila man dunahu malana, kan? Dan juga agar memperhatikan ya enggak yang ekonominya lebih rendah dibanding kita. Ai idza arata an takuna rajulan husnul adabi. Nah, apabila engkau ingin menjadi seorang pria yang memiliki adab yang baik, nah, di terakhirnya dijelaskan, fa'alaika an tanzura ila man huwa ahsana minka adaban litatsba'ahu. Maka hendaklah bagi engkau untuk melihat ya, siapapun itu yang lebih baik adabnya dibanding dirimu. Untuk apa? Litatsba'ahu, liantatsba'ahu. Untuk agar engkau ikuti bagaimana dia beradab, beretika, bersopan santun gitu. Kalau kita melihat seseorang itu karena penampilannya, terus kita ikuti gitu kan, pengen kayak dia gitu. Ini nggak tepat. Apalagi kadang kita bukan orang-orang yang memang punya gitu, yang Allah berikan rezeki lebih kan, tidak seperti mereka gitu. Akhirnya apa namanya? Malah menjadi musibah gitu kan. Dan kita nggak mampu beli mobil gitu, sedangkan orang itu bisa beli mobil dengan harga mahal. Apa misal merek-merek mahal lah. Akhirnya kita nyicil, pengen ngikutin dia gitu kan. Jadi bukan itunya yang diikuti, tetapi orang yang memiliki akhlak yang lebih tinggi dibanding kita atau akhlak yang lebih baik dibanding diri kita, itu yang harus kita ikuti. Dia pakaiannya branded, kita pakaian biasa aja kan misal. Ini sih sponsor aja gitu kan. Dapat sponsoran. Ya. Nah, misal pakaiannya ya begini gitu, terus ada yang mungkin brand yang lebih mahal, kita ikutin gaya hidup. Inilah di era sekarang itu orang lebih cenderung mengikuti penampilan, mengikuti apa namanya gaya hidup, lifestyle orang lain gitu, yang mana diri pribadinya memang nggak mampu kan, diri sendirinya nggak kuat gitu untuk mengikuti gaya hidup seperti itu, ya sudah. Tetapi di sini apa namanya si penulis menganjurkan bukan itu yang diikuti atau yang dilihat, tetapi lihatlah orang yang lebih baik akhlaknya, lebih baik etikanya dibanding kita, kemudian kita ikuti bagaimana mereka bermuamalah, bertingkah laku. Nah, ini semua ada pada diri ulama, asatid, habaib, ustadz. Nah, kita ikuti sabarnya mereka, kemudian sopannya mereka, kemudian bagaimana mereka sering sekali tersenyum gitu. Tawaduknya mereka, ini akhlak-akhlak mahal gitu. Sebenarnya perhiasan-perhiasan mahal kalau kita pahami gitu. Bagaimana mereka menghadapi ujian, cobaan. Nah, ini yang lebih penting untuk bekal kita menghadapi kehidupan ini sampai nanti kita berpulang ke rahmat Allah. Nah, kalau pakaian, ya ada duit bisa kebeli, ya sudah gitu kan, kelar gitu. Ini kalau belinya kredit, perkara lagi gitu kan. Mempersulit diri sendiri namanya gitu. Ini nggak tepat gitu. Nah, summa wa ila man huwa agollu min kamalan. Dan juga hendak kita memperhatikan kepada siapapun orang-orang yang memiliki rezeki yang sedikit dibanding diri kita. Kalau misal kita memiliki gaji, ada tetangga kita yang memang ya gajinya nggak terlalu besar dibanding kita. Ya sudah gitu kan, sesekali kita sedekah beras, sedekah uang, kita perhatikan.
kaum duafa, orang-orang miskin gitu. Abang aja lupa dalilnya tuh, hadisnya gitu. Tidak dikatakan atau tidak sempurna iman seorang muslim jikalau ia tidak berbuat baik kepada tetangganya, memperhatikan tetangganya. Ini di dalam Islam ini detail gitu, sekali lagi. Semuanya dia ajarkan gitu. Nah, jadi di sini tadi sudah ditekankan untuk memperhatikan orang-orang yang memiliki rezeki yang kurang dibanding diri kita. Apalagi tetangga kita memang orang yang kurang mampu, ya kita perhatikan. Tapi sekali lagi sedekah itu sesuai dengan kadar kemampuan kita. Sedekah itu kan perkara yang sunnah gitu kan. Berbeda dengan nafkah. Sedekah itu ya kelebihan yang ada di dalam diri kita. Kalau memang lebih dan kita merasa cukup gitu kan. Listrik sudah, air sudah, beras sudah, lauk-lauk sudah, uang jajan sudah. Ada lebih nih. Nah ini baru disedekahkan. Makanya kadang ketika seseorang melihat mungkin kajian dari para ulama tentang masalah bab sedekah, ya tadi karena ngajinya melalui via online gitu kan. Ini main sedekah aja gitu kan. Akhirnya sampai pulang-pulang, oh ya Allah, uang beras lupa gitu kan. Udah dikasih orang lagi kan. Kemudian uang uang listrik, udah disedekahin lagi tadi. Malah pusing sendiri, tersiksa. Maka tadi yang wajib kita kerjakan dulu, baru setelah yang wajib sudah dilaksanakan, baru yang sunnah. Namun sekali lagi adalah ketika tingkat keyakinan kita memang sudah tinggi, kita yakin betul pasti Allah akan membalasnya gitu dengan cepat gitu, dengan segera. Ya tidak apa-apa, silahkan gitu kan. Jadi sekali lagi timbang kualitas kita gitu. Kalau kita memang yakin ya sudah gitu. Tapi bagi orang-orang yang berkeluarga ya harus bijak gitu. Harus bermusyawarah dulu dengan seorang istri gitu. Terus si istri juga harus menanyakan dulu kepada seorang suami gitu. Kecuali kita hidup sendiri gitu kan. Emang udah gak ada orang tua, belum nikah gitu kan. Nah, silahkan lah, bebas gitu. Tapi kalau misalnya kita punya orang tua dulu lebih utama gitu kan. Bahkan Imam Suyuti membagi tentang masalah kualitas sedekah. Salah satunya adalah sedekah kepada orang tua itu kelipatannya lebih besar. Kalau tidak salah sampai 100 kali lipat. Ada lagi nanti sedekah kepada orang muslim. Ada lagi sedekah kepada orang muslim yang tidak mampu. Kemudian ada lagi sedekah kepada orang non muslim. Nah itu ada pembagiannya gitu. Nah salah satu yang tertinggi masuk ke rating nomor 2 itu ya sedekah kepada orang tua. Jadi jangan sampai tadi kita rajin sedekah sama orang-orang nih, orang tua kita lupain. Ini jangan sampai gitu. Walaupun kadang ya namanya orang tua gitu kan, gengsi. Enggak juga sih. Kadang ketika kita ngasih gitu, sudah udah nggak usah. Tetap kita kasih aja sudah gitu. Mau diterima kayak mau enggak kayak sudah kasih. Kalau misalnya kita tinggalin aja cukup gitu kan. Kadang biasa naluri sebagai orang tua ini ngerasa ya bukan berarti gengsi sebenarnya, menjaga kehormatan dirinya sebagai orang tua. Lihat bagaimana orang tua ya sesakit apapun dia tidak ingin sampai ngerepotin seorang anak gitu, membuat anaknya tuh susah mikirin orang tuanya. Inilah hebatnya orang tua gitu. Makanya ya Allah, ya jangan sampai macam-macam lah gitu sama orang tua kita gitu. Bahkan di dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffin. Untuk ngomong aja iyalah jangan gitu kan. Jangan sampai kita mengucapkan kalimat gitu kan. Kalau misalnya orang nggak belajar usul gitu kan yang nggak boleh ya nggak, kalau bodoh amat gitu kan, sialan lu boleh. Ini nggak paham usul, namanya ilmu usul tuh nggak paham gitu kan. Bukan begitu ya, ngomong aja nggak boleh, apalagi yang lebih dari itu gitu pemahamannya. Makanya kadang sekali lagi ketika kita menuntut ilmu ya tuntutlah dengan seorang guru biar kita mengerti. Apalagi kita memahami ilmu usul, ilmu fikih ya. Nah ini lebih mudah mencernanya, memahami ilmu-ilmu yang telah diberikan. Kemudian wa ila man kana asyaddu fagron minka litusaida fazdadu bidzalika husnu adabika. Dan juga kepada orang yang lebih fakir
dibanding diri kita itu kita harus perhatikan. Untuk apa? Litusa'ida aili antusa'ida. Untuk kita, agar kita menolongnya gitu. Secara materi. Kalau tidak bisa secara materi, secara tenaga. Yang perlu kita perhatikan adalah sedekah ini tadi tidak hanya berkutat tentang masalah materi. Ada sedekah materi, mal, kemudian ada sedekah tenaga, kemudian juga ada sedekah pikiran. Nah ini kalau misalnya ada orang yang misalnya dia tajir gitu, orang yang diberikan Allah keluasan rizki gitu. Nah, ini bagaimana dua orang ini gitu kan? Yang nggak punya rizki nggak punya gitu kan? Rezeki pas-pasan gitu. Ya sudah, kalau memang biasanya Allah lebihkan dia di dalam fisiknya gitu. Orangnya kuat gitu, buat ngangkat-ngangkat apa aja kuat gitu kan. Nah, kayak kuli-kuli kan, Allah lebihkan dia di dalam bidang fisik gitu. Nah, ya udah bersedekah dalam bentuk tenaga. Ada juga yang dia fisik nggak kuat, harta juga kagak punya gitu. Ya tadi sedekah dalam berupa ilmu. Maka ketika seorang guru atau ulama ini mengajar, hakikatnya beliau ini sudah bersedekah banyak kepada diri kita, yaitu sedekah ilmu. Nah ini bahkan tingkat yang paling tinggi gitu kan. Sedekah apa yang paling tinggi? Sedekah ilmu gitu kan. Karena dengan ilmu itu bisa memberikan manfaat kepada seseorang. Kemudian jikalau orang tersebut mengamalkan, bisa meningkatkan kualitas dirinya di hadapan Allah. Kemudian diajarkan kepada orang lain lagi, ini bisa bertumbuh terus manfaat buat dirinya lagi kita. Nah, tadi sedekah yang paling tinggi adalah sedekah ilmu. Maka beruntunglah jikalau Allah memberikan kelebihan dalam bidang ilmu, khususnya adalah ilmu agama. Kalau ditanya ya kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa ya diam aja gitu. Tanya kepada yang lebih ahli. Maka dengan itu semua tadi fayazdadu bidzalika husnu adabik. Maka dengan itu semua perhatian-perhatian kita dan tidak memperhatikan casing seseorang, tidak sibuk dengan kalau misalnya saat ini rame outfit ya, Bang kurang ngerti juga itu kan, karena udah jarang di sosial media outfit, ini outfit ini berapa gitu kan, wih mantap gitu kan, wow mahal gitu kan, ini orang pada rame pamer barang-barang gitu kan. Ini jangan menjadi sebuah budaya gitu atau pola hidup. Ini kan kesian gitu, orang-orang yang memang dia tidak diberikan rezeki lebih kan ya penghinaan secara tidak langsung gitu kan. Kesian gitu. Bagaimana perasaan mereka kan sakit gitu. Ya Allah, ngapa begitu sih gitu kan. Udah ngapa nggak usah dipamerin, nggak usah disebutin ngapa harganya gitu kan. Mending sih ini kan kasih ke kita gitu. Kita kurang beras nih kan, daripada beli baju yang harganya mahal gitu, satu baju misal sampai 100 juta misal, jam sampai ratusan juta lah. Mending beli jam yang harga standar. Ini kan definisi jam apa sih gitu. Nah tadi kadang banyak beberapa orang yang tidak sesuai dengan kebutuhan. Beli jam untuk apa? Untuk menentukan waktu, ya sudah. Segala mahal gitu kan, dilapisin emas apa segala macam gitu. Ya. Ini kan kasihan. Ya. Nah kalau misalnya jam ya sudahlah. Ya sudah, mungkin yang 100 juta itu tadi kita cut lah. Kita beli yang 50 juta, nah 50 juta ini bagikanlah kepada orang-orang yang tidak mampu gitu. Udah gitu kan di videoin, misal kemudian dipublish gitu kan. Nah orang-orang yang tidak memiliki apa-apa ini kan kesian, sakit hatinya gitu kan. Ya Allah, ya janganlah sudah. Ya, maka kita ikuti bagaimana ulama hidup, para habaib hidup. Mereka hidup dengan sederhana, sesuai dengan kebutuhan. Sederhana itu sesuai dengan kebutuhan gitu. Jadi kalau melihat ada ulama kok pakaiannya ini bagus segala macam, ya memang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Kita harus berhusnuzon kepada orang-orang baik tuh, selalu husnuzon sesuai dengan kebutuhannya kan. Mereka lebih mengerti ilmunya gitu. Wah ini kok ulama jamnya mahal apa segala macam. Kita nggak taunya dia dengan membeli jam tersebut semata-mata agar bersyukur. Ketika ngajar ini kan ibadah. Ya, ngajar nih ibadah. Dia ingin ibadah tuh ya di hadapan Allah tuh maksimal gitu. Apalagi tentang perkara agama gitu. Dan salah satunya biar Islam ini tidak dihina oleh orang-orang non muslim gitu. Orang Islam kumuh banget, jangan sampai gitu kan. Maka ulama-ulama kita ini tampil ke depan. Habaib-habaib, ustaz-ustaz, guru-guru kita ini tampil ke depan. Ya, bagaimana mereka benar-benar memposisikan diri mereka gitu.
Nah, kesimpulannya ya al-khulasa min hadzal abiyat nara annahu yajibu ala kulli fardin minan nas ay yakuna lahu akhlaqu karimatin. Li'anna syarafa la yunalu illa bil akhlaqil karimati au bil adabil hasanati. Dari bait-bait ini maka kita bisa mendapatkan gitu atau mengambil kesimpulan bahwa wajib bagi setiap orang untuk memiliki akhlak yang mulia. Kenapa? Karena sesungguhnya kemuliaan itu tidak didapat melainkan bil akhlaqil karimah ay bil adabil hasanati. Dengan akhlak yang mulia dan juga adab yang baik. Jadi kemuliaan itu dengan adab, dengan etika. Jangan dengan bukan dengan penampilan gitu. Dengan casing dandanan gitu kan. Pas dibuka dandanan wah ketahuan aslinya. Ngeri malah sekarang gitu kan. Berapa banyak ya enggak wanita yang biasa-biasa pas didandanin wah jadi luar biasa gitu. Kita ketemu dia tuh pas lagi dandan, wah pas pulang ke rumah kelar nikahan baru ketahuan, wah tahu begini aja. Jangan juga gitu. Makanya jangan menilai seseorang itu dengan casing gitu kan. Datang gitu kan, misalnya ngapel gitu si cowok pakai mobil mulu, nggak tahu mobilnya sewa gitu, nggak taunya apa namanya sopir gitu. Kecewa gitu, apa adanya aja sudah. Ya. Jadi sesuaikanlah, jangan sampai tadi kita memperbaiki casing kita, penampilan kita, namun lupa memperbaiki hati kita, adab kita, etika kita. Dan apa namanya? Mungkin yang sedikit ini saya kira cukup, Mitra Jesi, tidak usah lama-lama. Ya, sedikit asal manfaat, kemudian kita bisa mengamalkan dan semoga ilmu ini berkah, bisa memberikan manfaat khususnya bagi diri saya pribadi. Usikum wa nafsi bitaqullah, ya, sambil juga apa namanya memperbaiki diri. Ya, sama-sama lah kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Gitu. Jikalau ada kekurangan yang amat sangat banyak maka itu datang dari diri saya pribadi. Namun jikalau ada yang apa namanya memberikan manfaat maka semata-mata itu adalah karunia dari Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirukum, syukran katsiran ala ihtimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.